Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 etnis Nias akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami mengenai gaya kepemimpinan dalam etnis Nias. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Hana Ali Siregar, sebagai moderator, dan yang kedua ada Novilia Solin dan juga Octavia Milenia Manurung. Baiklah, kita langsung saja ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Octavia. Kepada Octavia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur kepemimpinan etnis Nias pada zaman dulu. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan pada etnis Nias. Dan tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui bagaimana struktur kepemimpinan etnis Nias pada zaman dahulu. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan etnis Nias. Manfaat penelitian kami yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang kepemimpinan di etnis Nias. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menambah referensi ilmu sebagai bahan rujukan untuk penelitian terkait kepemimpinan etnis Nias. Dan yang terakhir, penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca serta khusus tentang struktur kepemimpinan etnis Nias. Baiklah, di slide ini yang menjelaskan tentang pembahasan akan dijelaskan oleh Novilia Solin. Kepada Novi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Kepemimpinan tertinggi di Pulau Nias yaitu Demak atau Bupati. Demak dipilih melalui saran dari bangsa Belanda, Aetanar, yang pada saat itu mereka menganggap bahwa orang yang akan dipilih telah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan orang itu juga merupakan keturunan bangsawan. Kepemimpinan yang kedua yaitu asisten Demak atau camat. Camat dipilih oleh Demak atau Bupati karena pemerintah atau pemerintahan sepenuhnya di tangan Demak atau Bupati. Itu sebabnya yang harus memilih camat atau asisten Tuhenori atau kepala negeri. Tuhenori adalah sebuah jabatan yang ditetapkan untuk memimpin suatu wilayah ori. Tuhenori dipilih oleh beberapa syawala atau kepala desa. Tuhenori telah dihapus kira-kira 1965 tahun yang lalu. Selain Tuhenori, ada yang disebut Dubala Nori. Dubala Nori dipilih oleh Tuhenori itu sendiri. Dubala Nori bertujuan sebagai Julua Kohora Sawala. Kepemimpinan yang keempat yaitu Sawala pada tahun 1940. Sawala ditukar menjadi kepala kampung, kemudian pada tahun 1050-an diubah menjadi kepala desa yang hingga sekarang nama itu yang digunakan. Tugas Sawala yaitu memerintahkan dan mengurus segala keperluan desa. Sawala terbagi atas dua, yaitu 1. Sawala Sidaotu atau kepala dusun, bertugas sebagai pemberi pemberitahuan pada kepala keluarga yang dipimpin sebanyak 100 kepala keluarga. Yang kedua, Sawala Silima Wulu, RT atau RW, memimpin 10 kepala keluarga, bertugas sebagai pemberi pemberitahuan yang memiliki Sawala Sidaotu dan Sawala Silimawulu, yaitu Sawala. Selain Sawala, ada juga yang disebut Dubala Sawala yang dipilih oleh Sawala itu sendiri. Pemilihan para pemimpin dulunya turut mengundang dari turunan bangsawan. Meskipun pilihan Sawala dan yang lain, maka orang yang akan dipilih harus memiliki kaitan atau hubungan darah atau bersaudara dengan Sawala yang telah terpilih. Jabatan raja disebut Si Ulu dan dipercayakan pada ksatria terbaik yang
setia dan direkrut oleh para bangsawan. Mereka dilengkapi dengan berbagai persenjataan seperti pedang yang dihiasi taring dan gigi buaya. Masyarakat Nias terbagi menjadi bangsawan atau raja, yang pada dasarnya merupakan keturunan pada pendiri desa, rakyat biasa atau rakyat kebanyakan yang memiliki kewenangan memerintah, dan suyu atau budak yang dahulu milik kaum ningrat dan tinggal di luar desa. Meskipun kini struktur kekuasaan tersebut sepertinya telah hilang dan sistem sosial itu telah memudar, namun pengaruhnya masih terasa walau sudah bertahun-tahun terakhir ini. Semua keluarga bangsawan di Nias Tengah dan Nias Selatan dianggap berasal dari keturunan Hia, leluhur yang konon turun dari dunia atas ke tempat yang dikenal sebagai Sivalago di Gomo, Nias Tengah. Rakyat hanya bisa menuntut silsilah mereka sampai beberapa generasi. Masyarakat bangsawan yang sangat berwibawa di setiap desa adalah yang mengakui sebagai keturunan langsung pendiri desa. Kedudukan dan kebesaran bangsawan tercermin dari sebutan mereka Sahala Tinggi atau Si Ulu atau di atas, sedangkan rakyat biasa disebut Si Hono atau Seribu atau Satu atau umum. Selain untuk menyatakan dan menunjukkan kekayaan dalam pernyataan disebut Oasa di Nias Utara atau Tawila di Nias Selatan, pada bangsawan yang menyelenggarakan pernyataan tersebut akan mendapat gelar baru dan hak istimewa lainnya. Sementara pemimpin desa akan ditunjuk dan dipilih oleh Orahua, majelis desa yang terdiri dari para bangsawan yang terpengaruh. Nilai-nilai kepemimpinan etnis Nias. Kepemimpinan merupakan aspek penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Wirawan menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pemimpin membuat visi dan melakukan saling interaksi dalam mempengaruhi pengikutnya melalui tujuan bersama. Kepemimpinan berbasis nilai adalah suatu pendekatan dalam penanaman moral dan nilai dalam pengembangan kelompok yang menjadi bentuk bagi perilaku orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, nilai harus menjadi dasar bagi pemimpin untuk menjalankan tugasnya, sehingga menjadi kunci utama keberhasilan suatu organisasi menuju jika bersama. Etnis Nias sampai saat ini masih menempatkan instrumen adat yang disebut furai atau persatuan sebagai sesuatu yang sakral. Orahu bermusyawarah dapat berfungsi sebagai lambang pemersatu dan alat penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sosio-psikologis, budaya masyarakat Nias memiliki ciri-ciri umum yang berpotensi besar sebagai pendorong pembangunan daerah, di antaranya memiliki naluri untuk hidup bertetangga secara baik atau fatalifuso, mempunyai keinginan dan sikap kerjasama dalam bentuk gotong royong. Dalam budaya Fululu, Fahalowe memiliki sikap kekerabatan yang dicerminkan dalam solidaritas dan tetangga, rasa terhadap sesama dalam budaya Faiwasa, rukun dalam kehidupan, mau bermusyawarah yang manifestasikan dalam budaya Orahu, memiliki sifat penyabar Fanaharotodo, dan menghormati orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi di masyarakat atau lingkungan kerjanya. Beberapa nilai budaya Nias yang bersifat umum yaitu nilai religius, nilai filosofi, nilai etis, dan nilai estetis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan lanjutkan ke penutup, yaitu kesimpulan. Jadi, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok
memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi, sebagai kepemimpinan dalam etnik Nias harus bisa menjaga kelestarian budaya Nias tersebut, bukan hanya bisa melakukan atau menyuruh bawahan untuk mengikuti kemauan seorang pemimpin. Dalam hal ini, tugas seorang pemimpin harus bisa menjaga amanat dan harus berpikir kritis dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Baik, dengan berakhirnya presentasi kami, maka kami akan mengatakan bahwa kami minta maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata ataupun dalam kalimat yang telah kami sebutkan. Baik, kami dari kelompok 8 etnik Nias akan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.